Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Erin Sahki Harahap, NIM 1820566, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori Dines. Teori Dines ditemukan oleh Zoltan P. Dines. Ia adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa. Teori belajar Dines ini sangat terkait dengan teori belajar yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu mengenai teori perkembangan intelektual. Jean Piaget berpendapat bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak, secara berurutan melalui 4 periode. Menurut Dines, permainan matematika sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing dan menajamkan pengertian matematika pada anak didik. Ada 6 tahap belajar menurut teori Dines. Yang pertama, permainan bebas atau free play. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan atau games. Ini merupakan siswa mulai mengamati pola dan keteraturan yang terdapat pada konsep. Yang ketiga, kesamaan sifat. Pada tahap ini, dalam mencari kesamaan sifat, anak-anak mulai diarahkan dalam kegiatan menentukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Yang keempat, penyajian. Pada tahap ini merupakan tahap pengambilan kesamaan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Yang kelima, simbolisasi. Pada tahap ini, siswa menghasilkan simbol-simbol matematika yang cocok untuk menyatakan konsep. Dan yang keenam, formalisasi. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Permainan yang pertama, anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok diberikan berbagai macam benda ataupun makanan, misalnya bunga, permen, balok, dan lain-lain. Nah, hal yang mungkin dilakukan anak-anak kepada teman mereka adalah bertanya seperti ini. Pertanyaan yang pertama, ada berapa bunga yang warnanya merah? Yang kedua, ada berapa bunga yang warnanya putih? Atau mungkin yang ketiga, ada berapa permen yang rasanya coklat? Kemudian permainan yang kedua, bermain dalam ruang kesenian. Anak-anak dibagi ke dalam ruang kesenian. Aturannya, ruang kesenian tersebut hanya boleh diisi paling banyak 10 anak untuk latihan menari, dan anak-anak boleh keluar masuk kapan saja. Nah, dari aturan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan anak-anak menjawab pertanyaan. Misalnya, jika dalam ruangan kesenian tersebut terdapat 7 anak yang sedang latihan menari, berapa orang anakkah yang harus masuk untuk mencukupi ruangan tersebut? Jawabannya adalah 3. Oke, itulah beberapa contoh permainan bebas menurut teori Dines. Masih banyak lagi permainan-permainan yang dapat kita lakukan sebagai pendidik dalam suatu proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika di sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah, kelas rendah dan kelas tinggi, agar makna pembelajaran tersampaikan secara maksimal. Oke, sekian pembahasan saya kali ini mengenai teori Dines. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.